Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Nurul Fadilah dengan NIM 12240223678 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan mata kuliah Entrepreneurship. Tujuan saya membuat video ini yaitu memaparkan materi 3 dan 4. Materi 3 yang berjudul Etika Bisnis. Etika bisnis yaitu sangatlah dibutuhkan oleh semua pengusaha, baik pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Jadi apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan studi tentang prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam konteks dunia bisnis, yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan standar perilaku yang mengatur interaksi antara individu, perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam konteks bisnis. Tujuan dari etika bisnis sendiri yaitu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini melibatkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan bisnis dan perilaku perusahaan secara keseluruhan. Prinsip dari etika bisnis yang pertama ada prinsip keadilan, perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam suatu situasi atau keputusan, misalnya dalam memberikan hak yang sama kepada semua karyawan tanpa diskriminasi. Yang kedua ada prinsip kejujuran, di mana mengharuskan individu untuk berbicara dan bertindak dengan jujur tanpa menyesatkan atau menipu pihak lain. Contohnya perusahaan menyajikan informasi yang akurat dan jujur tentang produk atau layanan mereka kepada konsumen. Yang ketiga ada otonomi, yaitu mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk membuat keputusan dan bertindak secara independen tanpa mencampur tangan atau pengaruh dari pihak lain. Misalnya karyawan diberikan kebebasan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan ide-ide baru. Yang keempat ada integrasi moral, di mana mengacu pada keselarasan antara nilai-nilai moral seseorang dengan tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Contohnya mendorong individu dan organisasi untuk bertindak dengan standar etika. Yang selanjutnya yang kelima ada prinsip loyalitas, yaitu menekankan pentingnya kesetiaan dan komitmen terhadap nilai-nilai, tujuan, atau individu tertentu. Prinsip loyalitas dapat diterapkan dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan, di mana karyawan diharapkan untuk setia dan berkontribusi secara positif terhadap kesuksesan perusahaan. Selanjutnya ada contoh-contoh dari etika bisnis. Pertama, menyebutkan nama ketika bertemu dengan orang baru, bertemu klien ataupun rekan-rekan baru. Kedua, berdiri saat berkenalan, di mana tujuannya untuk menunjukkan kesopanan dan mempertegas kehadiran kita. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada rekan yang telah datang ketika Anda membuat acara, atau Anda berterima kasih kepada rekan yang telah mengundang Anda. Keempat, yaitu ketika Anda membuat pertemuan dengan rekan atau klien, sebaiknya Anda membayar tagihan dari makan tersebut, karena Anda sebagai tuan rumahnya. Yang selanjutnya materi 4 mengenai bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Bentuk usaha merupakan jenis-jenis struktur organisasi yang bisa dipilih oleh pengusaha untuk menjalankan usahanya, seperti ada perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, community fellowship, dan lain-lainnya. Pemilihan bentuk usaha harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala usaha, dan pertimbangan hukum. Pertama ada bentuk usaha pertama ada perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Yang kedua ada persekutuan, di mana usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bersepakat dan berusaha untuk bersama-sama dengan cara menggabungkan modal, tenaga, dan keahlian. Yang ketiga ada perseroan terbatas, yaitu bentuk usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya, memiliki pemegang saham, dan diatur oleh undang-undang. Yang keempat ada
Community Phenoscape yaitu bentuk usaha yang memiliki sekutu yang bertanggung jawab penuh dan sekutu lainnya hanya bertanggung jawab sebatas kontribusi modal. Atau bisa dibilang yang satu penanggung jawab penuh dan yang satunya hanya sebagai investor saja. Lanjut ke syarat pendirian usaha. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengusaha untuk mendirikan usaha seperti legalitas, izin usaha, modal minimum, struktur organisasi yang jelas, dan lain-lainnya. Pemenuhan syarat ini penting untuk memastikan keberlangsungan dan kelegalan usaha yang akan didirikan. Syaratnya itu yang pertama, memiliki izin usaha yang sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, modal minimum, memiliki modal yang cukup untuk memulai dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, struktur organisasi, memiliki struktur organisasi yang jelas seperti ada pemilik, manajer, dan karyawan. Yang keempat, ada izin lingkungan, maksudnya itu memiliki izin lingkungan untuk usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dimisalkan nih ada orang nih ingin membuka usaha restoran, terus tuh dia memilih bentuk usahanya tuh perseorangan, di mana dia ingin mengelola usahanya sendiri. Terus ada syarat-syarat yang harus dia lakukan. Pertama, memiliki izin usaha dari pemerintah setempat, kemudian modal untuk nyewa tempat dan membeli peralatan, serta izin lingkungan karena usaha restoran berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Nah, sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.